Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kami akan membahas tentang Generic Programming dan Collection yang beranggotakan oleh Endo Priman Yudhistira dengan NIM 084, kemudian saya sendiri Franco Rashid Artunang dengan NIM 085, kemudian Muhammad Kadafi dengan NIM 086, Dia Monika dengan NIM 089, dan Khairuni Saputri Andira dengan NIM 090. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang generic programming. Apa itu generic programming? Generic programming adalah sebuah cara pandang pemrograman yang memungkinkan seorang pembuat kelas menunda pemberian tipe data pada atribut dan metode, yang dikenal juga dengan istilah types to be specified later. Sehingga kelas yang dibuat ini bisa digunakan untuk tipe data yang berbeda-beda. Konsep generic programming pada Java ini sendiri bisa diimplementasikan dengan menggunakan dua konsep. Yang pertama ada konsep tipe objek, yang kedua ada konsep tag generic. Nah, bagaimana generic programming dengan konsep tipe objek? Seperti yang kita ketahui, tipe data di Java ada dua, yaitu ada tipe data Java yang primitif dan ada tipe data yang objek atau bisa juga disebut sebagai tipe data reference. Objek ini merupakan salah satu tipe data references yang ada di Java. Objek sebenarnya merupakan kelas bawaan di Java, sehingga bisa digunakan sebagai tipe dari atribut maupun metode tertentu. Kelas objek bisa dideklarasikan kembali menjadi kelas lain, di mana di dalam Java setiap tipe data itu dideskripsikan di dalam sebuah kelas. Contohnya, ada tipe data integer yang merupakan objek dari kelas integer. Dengan kata lain, tipe data integer merupakan instance dari kelas integer. Ide dasar dari konsep ini adalah atribut dan metode dideklarasikan menggunakan tipe objek, sehingga nanti ketika ada objek yang ingin menggunakan atribut dan metode di kelas tersebut, objek tersebut tinggal mendeskripsikan ulang kelas tipe data yang ingin digunakan. Ketika sebuah atribut atau metode bertipe objek, maka pada kondisi ini tipe data dari nilai yang bisa diterima atribut atau metode itu belum didefinisikan secara eksplisit. Tipe data atribut ini ditentukan ketika dilakukannya perubahan atau manipulasi terhadap nilai atribut tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada contoh penerapan generic programming dengan konsep tipe objek. Di sini kita akan menukarkan nilai dua buah variabel. Ada variabel data 1 dan ada variabel data 2. Misalnya, awal nilai dari data 1 ini adalah 5 dan awal nilai dari variabel data 2 ini adalah 10. Nah, ketika kita ingin mengubah data dari dua nilai ini, di mana data 1 menjadi bernilai 10 dan data 2 menjadi bernilai 5, maka kita bisa menggunakan salah satu metode yang ada di kelas pertukaran nilai ini, yaitu metode menukar nilai. Metode ini pada public class pertukaran nilai ini terdapat metode untuk menukarkan nilainya. Biasanya ketika kita ingin menukarkan nilai dari dua variabel, kita harus tahu apakah tipe data dari nilai yang ingin kita tukar ini terlebih dahulu. Apakah dia bernilai string, bernilai integer, ataupun bernilai double dan yang lainnya. Biasanya kita buat dulu tipe datanya. Contohnya di sini, private string data 1 atau juga private integer data 1 dan seterusnya. Artinya, kalau kita memiliki variabel dengan tipe data yang berbeda-beda yang ingin kita tukarkan, maka kita harus membuat kelas pertukaran nilai yang banyak, atau bisa jadi kita akan membuat atributnya yang banyak. Dimana contohnya, ketika ada atribut data 1 yang bertipe string, maka kita juga akan membuat yang bertipe integer, bertipe double, dan seterusnya. Hal ini terasa merepotkan jika seperti itu, maka Java menawarkan konsep generic programming yang memungkinkan kita untuk membuat tipe data yang bersifat general terlebih dahulu. Yaitu caranya dengan mengganti tipe data di sini yang biasa kita buat dengan tipe data string, integer, dan lain-lain menjadi tipe data objek.
atribut pada kelas ini kita buat bertipe data objek. Nah, di sini atribut data pada kelas pertukaran nilai ini, yaitu atribut data 1, data 2, dan temp, ini dirubah semuanya menjadi bertipe data objek. Di sini ketika ada metode get data 1, maka dia akan mereturn objek. Kemudian pada metode set data 1 ini, maka dia akan membutuhkan parameter yang bertipe objek. Jadi semua data yang ada pada kelas ini dibuat tipenya itu tipe objek. Nah, di saat kita ingin mengimplementasikan atau ketika kita membuat sebuah instance atau objek dari kelas ini, sebagai contoh di sini kita membuat sebuah instansiasi atau kita menginstansiasikan kelas dari pertukaran nilai ini. Instansiasinya kita membuat sebuah objek, yaitu objek pertukaran nilai. Nah, objek pertukaran nilai ini berasal dari kelas pertukaran nilai, sehingga objek pertukaran nilai ini memiliki atribut, yaitu atribut data 1, data 2, dan temp. Nah, ketiga atribut tadi masih bertipe objek karena kita belum melakukan perubahan atau manipulasi di sini. Nah, ketika kita ingin melakukan perubahan atau manipulasi terhadap nilainya, di sini contohnya itu pertukaran nilai .set data 1 dalam kurung kanguru, di mana kita ingin merubah nilai data 1 menjadi kanguru yang bertipe string. Nah, di saat kita mengubah data 1 menjadi kanguru, maka data yang kanguru ini akan disimpan pada atribut data 1. Sehingga secara otomatis tipe dari atribut data 1 ini yang awalnya objek berubah menjadi string yang berisikan nilai kanguru. Kenapa bisa berubah? Karena dalam manipulasi tadi kita telah merubah nilai atau kita telah mengeset nilainya menjadi kanguru yang bertipe string. Begitu pula dengan pertukaran nilai .set data 2, yaitu kita mengeset nilai data 2 menjadi koala. Nah, nilai koala ini akan masuk secara otomatis tersimpan pada atribut data 2 ini, yang secara otomatis juga tipe datanya akan berubah yang awalnya dari objek menjadi bertipe data string. Kemudian, ketika terdapat dua objek yang sama, yaitu objek pertukaran nilai di sini. Nah, objek pertukaran nilai ini dilakukan perubahan lagi, di-set lagi nilainya. Yaitu di-set lagi yang awalnya nilai set data 1 ini bertipe string diganti lagi nilainya, yaitu menjadi 5,3 atau yang bertipe datanya double. Maka sama seperti yang tadi, datanya yang awalnya string maka berubah karena di sini kita menggunakan konsep tipe generik, atau kita lakukan lagi perubahan manipulasi di mana pertukaran nilai .set data 1 menjadi bernilai 5,3 yaitu dengan tipe data double. Maka secara otomatis juga data 1 ini akan menyimpan nilai tersebut dan berubahlah tipe datanya menjadi tipe data double. Begitu juga dengan yang selanjutnya, yang kedua, set data 2 ini juga nilainya berubah kembali, berisikan nilai 8,2 yang bertipe double juga. Secara otomatis disimpan pada atribut data 2. Nah, ketika kita jalankan program ini, program pertukaran nilai ini, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, terlihat di bawah ini telah terjadi pertukaran nilai, di mana nilai sebelum dilakukan penukaran ini nilai data satunya adalah kanguru dan nilai data 2-nya adalah koala. Setelah dilakukan penukaran nilai, maka berubahlah nilai data 1 menjadi koala dan nilai data 2 menjadi kanguru. Begitu pula dengan perubahan yang kedua, yaitu saat nilai sebelum dilakukan penukaran
di mana kita set kembali atribut tersebut dengan tipe data double yang masuk kepada atribut objek tadi, di mana sebelum melakukan penukaran nilai data 1 sama dengan 5,3 dan nilai data 2 sama dengan 8,2, maka kita melakukan penukaran nilai dengan metode menukar nilai tadi, maka ditampilkan hasil setelah penukaran, yaitu ada nilai data 1 yaitu 8,2 dan nilai data 2 yaitu 5,3. Dari penerapan yang telah kita lakukan tadi, dapat kita lihat bahwa tipe data dari atribut data 1 dan data 2 ini dapat berubah secara fleksibel, dimana sesuai dengan konsep generic programming yang telah kita ketahui tadi, dimana dia akan membuat atribut ini menjadi lebih fleksibel tipe datanya, dimana tipe data yang biasa kita set terlebih dahulu seperti string, private, integer menjadi bertipe data objek. Dalam penggunaan tipe objek untuk penerapan generic programming, terdapat catatan yang harus kita ketahui, yaitu objek dari kelas yang mengandung tipe data objek tidak spesifik terhadap suatu jenis data. Suatu atribut data diberi nilai dengan suatu tipe data, dan suatu saat dapat pula diberi nilai dengan tipe data yang lain pula. Ini bisa menyebabkan kebingungan ketika kita menggunakannya, di mana perubahan tipe datanya tidak terkontrol, sehingga dapat menyebabkan kesalahan program. Untuk mengatasi kelemahan dari penggunaan tipe objek tadi, maka dapat digunakan penerapan tag generic untuk generic programming. Baiklah, yang pertama itu pengenalan dari generic. Generic sendiri adalah kemampuan menambahkan parameter type saat membuat kelas atau metode. Di sini yaitu parameter type berbeda dengan parameter yang biasanya. Berbeda dengan tipe data yang biasa kita gunakan di kelas function, generic memungkinkan kita bisa mengubah-ubah bentuk tipe data sesuai dengan yang kita mau. Contoh itu T, S, O, ataupun yang lainnya. Selanjutnya generic class. Generic class adalah kelas atau interface yang memiliki parameter type. Tidak ada ketentuan dalam pembuatan generic parameter type, namun biasanya kebanyakan orang menggunakan satu karakter sebagai generic parameter type, contohnya T yang sudah digunakan sebelumnya. Nama generic parameter type yang biasa digunakan adalah elemen, E yakni elemen, K yakni key, N number, T type, V value, S U, V, dan yang lainnya. Nah, di sini bebas dia. Yang biasa digunakan oleh program yang biasa digunakan oleh orang Java itu biasanya E, K, N, T. Selanjutnya, nah di sini kode generic class. Nah, di sini public class my data nih T. Generic parameternya type. Di sini private type data, public my data, type data. Public type get data juga, dan set data juga type data. Lanjut ke generic method. Generic parameter type tidak hanya bisa digunakan pada kelas atau interface. Kedua, kita juga bisa menggunakan generic parameter types si method. Generic parameter type yang kita deklarasikan di method hanya bisa diakses di method tersebut, tidak bisa digunakan di luar method.